Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megi Tina Prestia dari Fakultas Ilmu Pendidikan Ekonomi kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Ekonomi, SDM, dan Alam, rangkuman materi pertama dan terakhir. Ruang lingkup SDM. Yang pertama itu ketenaga kerjaan adalah orang-orang yang bekerja atau perusahaan yang membutuhkan seseorang untuk bekerja di perusahaannya. Sistem perencanaan tenaga kerja itu berbentuk pengendalian dan evaluasi, lalu strategi dan rencana, lalu sasaran dan kebijakan, persedia SDM, perkiraan supplier dan permintaan, lalu tenaga kerja, kebutuhan SDM, rencana aksi, rencana, dan program MSOM. Lalu ketika sudah terbentuk sistem perencanaan tenaga kerja, lalu dibuatlah kurva perusahaan pengembangan SDM, yaitu ada training, skill, dan developer. Training itu awal di masa kita, seperti kita mencoba dalam perusahaan itu, lalu kita dilihat skill dalam perusahaan, lalu kita bekerja di suatu perusahaan. Nah, ketika kita bekerja, yaitu kita merembukan apa sih sumber daya manusia itu, ada skill, talenta, terus perekrutan manusia, lalu training, development, goals. Talent itu dijadikan satu dengan manusia, kebutuhan manusia. SDM dan SDM secara mikro dan makro. Pengertian SDM dan MSDM. SDM adalah sumber daya manusia yang dibutuhkan sehari-hari oleh manusia, dan MSDM adalah itu kebutuhan yang benar-benar dilakukan oleh manusia. Kerangka kerja SDM dan ketenaga kerjaan. Kerangka kerjanya itu ya seperti yang ada kebijakan dalam perusahaan tersebut, dan ketenaga kerjanya merekrut sumber daya manusia tersebut. SDM dalam pembangunan ekonomi. Kebijakan dan langkah strategis pembangunan sumber daya manusia, contohnya Indonesia Unggul. Konsekuensi tingginya tingkat volatilitas sejumlah pendapatan yang saling bertentangan. Pertumbuhan ekonomi bukanlah masalah yang sebenarnya, pertumbuhan penduduk adalah masalah yang sebenarnya. Pengangguran dan ketenaga kerjaan Indonesia. Nah, di sini banyak sekali di negara kita itu pengangguran, dan kurangnya sebenarnya banyak ketenaga kerjaan. Oleh karena itu perusahaan kurang melihat pengangguran yang ada di Indonesia, dan hanya ketenaga kerjaan itu saja, dan banyak manusia yang benar-benar pengangguran, apalagi di masa sekarang ini. Semua itu butuh pekerjaan, dan banyak yang menganggur juga. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Faktor pendukung pembangunan nasional yaitu melalui adanya dukungan dari suatu orang atau untuk perkembangan sumber daya manusia. Faktor penghambatnya itu biasanya kurangnya ketenaga kerjaan, ya seperti pengangguran, karena mungkin kurangnya informasi tersebut. Dinamika pasar tenaga kerja itu, keseimbangan di pasar tenaga kerja itu dengan upah pamrih atau tenaga kerja yang sesuai. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.